Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSmed Channel. Masih melanjutkan ya pembahasan kita di materi lingkaran, di mana video sebelumnya kita sudah membahas pengertian lingkaran ya, tali busur dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan lingkaran. Nah, sebelum masuk ke persamaan lingkaran, kita coba ingat kembali dulu apa sih itu lingkaran. Nah, jadi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama ya terhadap satu titik tetap. Titik tetap tersebut dinamakan titik pusat, kemudian jarak yang sama dinamakan jari-jari atau R ya. Nah, itu pengertian lingkaran. Kalau digambarkan misalnya nih ada titik tetap ya. Kemudian ada jarak nih ya yang sebagai jari-jari. Jika jari-jari itu diputar ya akan menghasilkan garis yang mengelilingi titik pusat tersebut ya dengan jarak yang sama. Maka itulah lingkaran ya. Titik tetapnya tadi yaitu titik pusat, kemudian jarak antara titik pusat dengan titik-titik yang lain itulah jari-jari. Sehingga dari sini kita bisa tetapkan nih ya untuk menentukan persamaan suatu lingkaran dibutuhkan titik pusat dan jari-jari gitu ya. Nah, persamaan lingkaran gunanya untuk apa? Persamaan lingkaran yaitu kita akan mencari rumus nih ya. Rumus untuk menggambarkan suatu lingkaran. Sehingga dari situ untuk persamaan lingkaran ada beberapa ya. Yang pertama, persamaan lingkaran yang berpusat di titik pusat ya 0,0 ya. Karena biasanya untuk menggambar suatu bangun datar kita menggunakan bidang kartesius ya. Nah, bidang kartesius kan ada tuh titik pusat 0,0 ya, sehingga itu kita jadikan pusat lingkaran ya untuk persamaan yang pertama. Kemudian jika sudah ada titik pusatnya, dibutuhkan apa lagi nih untuk menggambar suatu lingkaran? Nah, dibutuhkan lagi jari-jari ya, di mana jari-jarinya ini adalah jarak nih ya antara semua titik-titik yang ada yang mengelilingi titik pusat dengan jarak yang sama. Nah, dari sini kita perhatikan nih ya, dari titik pusat ya dengan jari-jari dengan apalagi istilahnya semua titik-titik yang ada antara titik pusat dan jari-jari ini, ujung-ujung jari-jari di situ juga ada titik ya, titik koordinat di situ. Yaitu kita misalkan di sini titik T. Nah, di mana titik itu selalu koordinatnya apa? X, Y gitu ya. Nah, ingat jadi titik itu selalu koordinatnya X, Y. Sehingga dari sini kita bisa mengambil petunjuk nih ya. Coba perhatikan. Di titik pusat, titik T dan jari-jari ini ada suatu bangun tuh ya yang bisa kita manfaatkan untuk mencari rumus persamaan lingkaran, yaitu yang ini ya. Nah, jadi sebuah segitiga siku-siku. Sehingga dari situ kita buat segitiga siku-sikunya nih. Tentukan panjang sisi-sisinya. Nah, sisi miringnya kan tadi ini sebagai apa? Sebagai jari-jari ya. Kemudian sisi sampingnya ya, yang sisi samping ini sebagai sumbu X ya, tepat di sumbu X maka kita anggap sebagai X. Kemudian sisi depannya yang ini sebagai sumbu Y ya. Nah, ini kan sejajar dengan sumbu Y, maka kita katakan di sini panjangnya anggaplah Y. Sehingga dari sebuah segitiga siku-siku kita bisa menggunakan apa? Teorema Pitagoras. Apa tuh bunyi teorema Pitagoras? Jika pada suatu segitiga siku-siku maka berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Artinya apa? Panjang sisi terpanjang ya dari sebuah segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kedua sisi pendek yang lainnya gitu ya. Sehingga kita gunakan teorema Pitagoras yang ada untuk menentukan rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Jadi tadi katanya kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Artinya kuadrat X ditambah Y sama dengan R kuadrat gitu ya. Nah, maka kita ambil dulu nih sisi yang lainnya, itu sisi samping dan sisi depan. Artinya X kuadrat ditambahkan Y kuadrat ya. Jadi sisi samping ditambah sisi depan
sama dengan sisi miringnya ya, yaitu R kuadrat. Maka inilah rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 ya, dengan menggunakan teorema Pythagoras tadi. Gitu ya. Nah, ingat untuk mencari persamaan lingkaran apa tadi? Dibutuhkan titik pusat dan jari-jari. Oke ya. Nah, setelah dapat rumusnya, kita langsung bahas contoh soal. Misalnya nih, ada soal diminta menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan berdiameter 6 cm. Nah, kita biasakan analisis dulu gitu ya. Nah, misalnya nih, diketahui. Apa yang diketahui di soal? Lingkaran pusatnya 0,0. Apalagi berdiameter 6 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan lingkarannya. Nah, kita lihat di sini titik pusatnya 0,0 ya. Berarti kita sudah punya rumus tuh, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita hanya butuh jari-jari saja ya, atau R untuk menentukan persamaan lingkarannya. Kita lihat yang di soal tadi diketahui di sini hanya diameter. Nah, berarti untuk mencari jari-jari dari diameter, yaitu dibagi 2 ya, karena jari-jari itu 1/2 dari diameter, sehingga 1/2 kali D ya. D-nya berapa di sini? Diameternya 6 cm, berarti 1/2 kali 6, jari-jarinya 3 cm gitu ya. Nah, setelah dapat jari-jarinya 3 cm, tinggal kita substitusikan, masukkan ke rumus yang ada. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R-nya berapa tadi? 3, berarti 3 kuadrat. Maka kita selesaikan nih. 3 pangkat 2, 9. Maka itulah persamaan lingkarannya. Lingkaran yang berpusat di titik 0,0 berdiameter 6 cm. Persamaan lingkarannya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan 9. Gitu ya. Oke, jelas. Kemudian soal berikutnya. Biasanya bentuk-bentuk soal terkait dengan persamaan lingkaran ada beberapa ya. Kadang diketahui diameternya, kadang seperti nomor 2. Nah, ini melalui titik gitu ya. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan melalui titik T min 2,7 adalah, nah kita analisis dulu nih ya. Jadi usahakan teman-teman selalu menganalisis dulu ya apa yang diketahui di soal sebagai petunjuk. Di sini lingkarannya berpusat 0,0 ya. Oke, jelas. Kemudian melalui titik T min 2,7. Bagaimanakah persamaan lingkarannya? Nah, kita lihat karena di sini titik pusatnya 0,0, maka rumus yang kita gunakan masih ya, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk menentukan persamaannya kita butuh jari-jari atau R. Nah, kita lihat di soal ada nggak diketahui atau ada nggak petunjuk. Nah, ternyata jari-jarinya belum diketahui, hanya petunjuk saja, yaitu katanya melalui titik T min 2,7. Maksudnya gimana tuh? Sehingga dari sini kita bisa mencari nih jari-jarinya ya melalui titik. Karena lingkaran melalui titik, maka titik tersebut merupakan ujung-ujung jari-jari ya, lingkaran dari titik pusat ke titik terjauh ya. Jarak artinya panjang jari-jari, yaitu dari titik pusat ke titik yang dilalui gitu ya. Dan koordinat suatu titik selalu X, Y ya, yang kita katakan tadi. Sehingga dari sini kita peroleh nih ya, titiknya kan min 2,7 ya. Berarti ini koordinat X, Y. Berarti X-nya berapa? Nah, X-nya min 2 gitu ya. Dan Y-nya jelas 7 gitu ya. Nah, sehingga untuk mencari jari-jari lingkaran, jika keterangannya melalui titik ya, kita tinggal substitusikan koordinat titik tersebut ke dalam persamaan yang ada ya. Dalam hal ini X-nya min 2, Y-nya sama dengan 7. Kita substitusikan ke dalam persamaan yang ada. Artinya ke rumus yang ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini kan ada X pangkat 2. Sementara di sini X-nya tadi min 2. Berarti min 2 pangkat 2. Ditambah Y kuadrat. Nah, Y-nya di sini 7. Berarti ditambah 7 kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Tinggal selesaikan. Min 2 pangkat 2 jadi positif 4. 7 pangkat 2 jadi 49 sama dengan R kuadrat. 4 ditambah 49 sama dengan 53 sama dengan R kuadrat. Nah, itulah jari-jarinya. Apakah harus dicari sampai R saja? Pangkat 2-nya pindah ruas? Nggak usah ya. Di sini kan rumusnya
yang dibutuhkan memang R pangkat 2. Nah, di sini kan R pangkat 2-nya sudah ada tuh, ya, 53. Berarti tinggal kita substitusikan, gitu ya. Jadi persamaan lingkarannya langsung X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, R kuadratnya tadi berapa? 53. Maka inilah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan melalui titik min 2,7. Gitu ya. Jadi sudah ada dua nih ya bentuk soal terkait dengan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Ingat, untuk mencari persamaan suatu lingkaran dibutuhkan titik pusat dan jari-jarinya. Sehingga jika di soal belum diketahui jari-jarinya, kita harus cari terlebih dahulu. Jika diameter, maka tinggal dibagi dua. Gitu ya. Kalau melalui titik, maka pasti titiknya tersebut disubstitusikan ke persamaan yang ada untuk mencari jari-jari yang diminta. Gitu ya, jelas ya? Oke. Nah, seperti biasa di akhir video kita berikan soal latihan ya untuk pemantapan terkait dengan materi yang kita jelaskan. Teman-teman bisa kerjakan berdasarkan dengan rumus dan contoh soal yang sudah kita jelaskan. Bolehlah ya jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke, demikian yang bisa kita bahas terkait dengan persamaan lingkaran ya. Untuk persamaan yang pertama yang berpusat di titik 0,0. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Nantikan pembahasan yang lainnya ya, yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B pada video selanjutnya. Tentunya tetap semangat dan selalu berprestasi.